Selamat siang teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Pemerolehan Bahasa dan Sintaksis. Perkenalkan, nama saya Claudia Manalu. Pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Dengan demikian, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama. Bahasa pertama dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Selanjutnya, teori pemerolehan bahasa. Itu ada teori behaviorisme menyatakan bahwa otak bayi pada waktu dilahirkan sama seperti kertas kosong yang nanti akan ditulis atau diisi dengan pengalaman-pengalaman. Dalam hal ini, semua pengetahuan dalam bahasa manusia yang tampak dalam perilaku berbahasa merupakan hasil dari integrasi peristiwa-peristiwa linguistik yang dialami dan diamati oleh manusia itu. B. Teori nativisme. Pandangan nativistik yang dipopulerkan oleh Chomsky ini beranggapan bahwa pengaruh lingkungan bukan faktor penting dalam pemerolehan bahasa. Selama pemerolehan bahasa pertama, kanak-kanak sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingguannya yang secara genetis telah diprogramkan. Pandangan ini beranggapan bahwa bahasa merupakan pemberian biologis yang sering disebut sebagai hipotensi nurani. Dan yang terakhir adalah teori kognitivisme. Teori kognitivisme diperkenalkan oleh Piaget. Menurut Piaget, bahasa itu bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distribusi oleh nalar, maka perkembangan bahasa harus berlandas pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Selanjutnya, tahap perkembangan pemerolehan bahasa. Yang pertama, tahap pralinguistik atau disebut juga masa maraba. Tahap ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belumlah bermakna. Bunyi-bunyi itu memang telah menyerupai vokal atau konstan tertentu, tapi secara keseluruhan bunyi tersebut tidak mengacu pada kata dan makna tertentu. Fase ini berlangsung sejak anak lahir sampai berumur 12 tahun, yaitu A. Pada umur 0-2 bulan, anak hanya mengeluarkan bunyi-bunyi refleksif untuk menyatakan rasa lapar, sakit, atau ketidaknyamanan. B. Pada umur 2-5 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi vokal yang bercampur dengan bunyi-bunyi konstan. Bunyi ini biasanya muncul sebagai respon terhadap senyum atau ucapan ibu atau orang lain, seperti mengeluarkan bunyi-bunyi vokal seperti A atau O yang bercampur dengan bunyi-bunyi mirip konstan seperti G atau K. Pada umur 4-7 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi agak utuh dengan durasi yang lebih lama. Bunyi mirip konstan atau mirip vokal lebih bervariasi, misalnya bunyi ba, da, atau ma. D. Pada umur 6-12 bulan, anak mulai bercoletan. Coletannya merupakan pengulangan konstan dan vokal sama seperti ba, 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 ma, 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 da, da, da. 2. Tahap 1. Kata frasa ini berlangsung ketika anak berusia 12-18 bulan. Pada masa ini, anak menggunakan kata yang memiliki arti dan yang mewakili keseluruh idenya. Contohnya seperti anak mengatakan bola ketika ingin bermain bola atau susu ketika ingin minum susu. 3. Tahap 2. Kata fase ini berlangsung sewaktu anak berusia sekitar 18-24 bulan. Pada masa ini, kosakata dan gramatikal anak berkembang dengan cepat. Anak-anak mulai menggunakan dua kata dalam berbicara. Artinya, apa yang dituturkan anak hanyalah kata-kata yang penting saja, seperti misalnya ayah pulang untuk memberitahukan bahwa ayahnya sudah pulang, atau kucing lari untuk menggambarkan kucing itu sedang berlari. 4. Tahap banyak. Kata fase ini berlangsung ketika anak berusia 3-5 tahun atau bahkan sampai mulai bersekolah. Pada usia 3-4 tahun, tuturan anak
mulai lebih panjang dan tata bahasanya lebih diatur. Dia tidak lagi menggunakan hanya 2 kata, tetapi 3 kata atau lebih. Misalnya, aku mau es krim coklat. Pada umur 5-6 tahun, bahasa orang dewasa misalnya, aku tadi bermain di taman bersama teman-teman dan kami bermain ayunan. Selanjutnya, pengertian pemerolehan sintaksis. Menurut Sitepu dan Rita, sintaksis merupakan bagian tata bahasa atau linguistik yang mempelajari dasar-dasar dan proses-proses pembentukan kalimat dalam suatu bahasa. Dalam sintaksis, bidang yang statis seakan-akan digerakkan dan dihidupkan ke dalam satuan gerak yang dinamis, diikat dan dijadikan ke dalam berbagai macam konstruksi. Selanjutnya, tahap perkembangan pemerolehan sintaksis. 1. Masa pralingual yang berlangsung ketika anak berusia 0-1 tahun. Anak berada pada tahap pasif. Anak baru mendengar ucapan orang dewasa tapi belum bisa mengucapkannya lagi. 2. Masa kalimat satu kata yang berlangsung pada usia 1-2 tahun. Pada masa ini, anak hanya mengucapkan maksud yang terkandung dalam pikiran dan hati dengan mengucapkan sebuah kata karena keterbatasan kemampuan secara fisik, contohnya seperti mengatakan makan ketika ingin minum. Masa kalimat dengan rangkaian kata singkat yang berlangsung pada usia 2-3 tahun. Pada saat ini, anak mampu mengucapkan beberapa kata dalam bentuk singkat, contohnya, aku mau makan untuk menyatakan keinginan untuk makan, atau bola merah untuk menunjukkan bola yang berwarna merah. Yang keempat, masa konstruksi sederhana dan kompleks yang berlangsung pada anak usia 3-5 tahun. Pada masa ini, anak sudah mulai dengan kalimat-kalimat yang sederhana dan berangsur-angsur menjadi kalimat kompleks. Seperti anak mengatakan, saya ingin pergi ke taman bermain dengan teman-teman saya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa dan sintaksis itu ada 5. Yang pertama adalah faktor alamiah. Yang dimaksud di sini adalah setiap anak lahir dengan seperangkat prosedur atau bahasa yang dimainkan oleh language acquisition deficient atau disebut juga dengan LAD. 2. Perkembangan kognitif. Sejalan dengan pemerolehan bahasa seorang anak, maksud perkembangan kognitif membantu perkembangan bahasa seorang anak. Dan yang ketiga, latar belakang sosial. Seseorang juga memberikan pengaruh yang besar terhadap pemerolehan bahasa seorang anak. Anak yang berasal dari keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang baik, memiliki tingkat pemerolehan bahasa, khususnya pemerolehan sintaksis. 4. Faktor keturunan atau disebut juga dengan inteligensia. Pemerolehan bahasa turut juga dipengaruhi oleh inteligensia yang dimiliki anak. Ini berkaitan dengan kapasitas yang dimiliki anak dalam merencanakan sesuatu melalui pikirannya. Yang kelima atau yang terakhir, kepribadian pemerolehan bahasa dan gaya cara kreativitas. Seseorang dalam merespon sesuatu sangat menentukan pemerolehan bahasa. Daya tutur dan tindak laku yang menjadi kepribadian seseorang turut mempengaruhi sedikit banyak variasi-variasi tuturan bahasa. Seseorang anak tidak dapat dengan tiba-tiba memiliki tata bahasa pertama dalam otaknya, lengkap dengan semua aturan-aturannya. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Selamat siang.